Oke, hello guys. Kali ini ketemu lagi bareng kita di Mata Batin Entertainment. Iya. Sama Valdi dan juga Adit. Nah, kali ini Akhirnya berdua lagi ya akhirnya. Setelah sekian lama kita berpisah ya. Nah, dan ternyata ya guys ya, di pertemuan kali ini yang sudah sekian lama kita tidak konten berdua, untuk akhirnya Adit pamit. Ya gitulah. Pamit ya. Oke, jadi guys, ini nggak gimmick ya. Kali ini emang Adit bakal pamit beneran. Dan nanti kita bakal bahas-bahas lah di sini. Kita bakal cerita-cerita ya. Mungkin salah satu konten terakhir kita yang berdua bareng ya Adit. Untuk tahun ini mungkin ya. Untuk tahun ini ya. Benar. Oke, nah. Silakan cerita sendiri, Dit. Kamu mau pamit kemana? Ya, Valdi. Ya, padahal channel YouTube ini masih baru ya, Bang, masih baru ya. Padahal baru apa ya? Belum sebulan ya, Bang. Dan alhamdulillah cukup kawan-kawan cukup antusias lah, cukup suka, banyak yang suka walaupun ada haters. Ya, kita tahu sendiri lah ya. Ya, jadi ini ya kawan-kawan. Saya 1 bulan yang lalu itu melamar pekerjaan. Sebenarnya cuma iseng-iseng aja ya, saya mendaftar di posisi sebagai manajemen trainee di Kalimantan. Di salah satu perusahaan di Kalimantan. Iya, di salah satu perusahaan di Kalimantan, tepatnya di daerah ibu kota negara. Di daerah IKN ya, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, pada saat itu akhirnya saya ditelepon. Pada saat itu saya ditelepon untuk menjalani wawancara secara online dan akhirnya saya diterima. Dan hari Senin ini sekitar 3 hari lagi saya akan langsung pergi dan langsung bekerja di sana selama 1 tahun sebagai manajemen trainee. Itu sebenarnya masih training ya kalau kasarnya, tapi kalau nanti evaluasi kinerja saya bagus, insya Allah akan lanjut ya gitu. Jadi kalau saya ada di sini tahun depan berarti kinerja saya nggak bagus. Kalau saya lama di situ berarti kinerjanya bagus. Baik gitu ya. Ya, gitu. Ya, mungkin pesan saya untuk Valdi ini ya. Lebay ya. Sudah Valdi senang loh kalau saya pergi. Okay. Ya, saya sebenarnya gue senang guys. Adit nggak ada yang garing lagi, dan Mata Batin mungkin nggak bakal ada haters lagi gitu ya. Tapi masalahnya walaupun Adit ke Kalimantan, nanti dia bakal tetap konten guys. Iya, saya tetap konten dong di sana. Ya mungkin kami akan podcast secara daring ya. Ya mungkin nanti ada daring gitu kan. Tapi yang jelas kalian gak bakal sesering ini lagi lah yang ngelihat wajah Adit di Mata Batin. Ya sebenarnya kita semua bersyukur, cuman sebuah berkah sih bagi kita. Dan kawan-kawan perlu ketahui ya bahwa Mata Batin ini tidak akan pernah hilang, benar. Dan akan tetap lanjut serta konsisten seperti bulan ini lah. Mungkin ya kalau di masa yang akan datang nanti kita bakal inovasi ya. Betul. Nggak mungkin bakal kayak gini terus gitu ya. Cuman sekarang emang baru ini yang bisa kita lakuin ya. Betul. Nanti kedepannya kita bakal inovasi, dan yang jelas kita niat kita, komitmen kita dari awal kita nggak bakal berhenti konten. Benar. Karena ini masalah subscribe atau apapun itu sebenarnya nomor 2 lah ya dia. Nomor sekian lah. Nomor sekian lah. Ya, dimanapun kita berada kita tetap berkarya di channel Mata Batin. Jadi kita cuma pengen berkarya aja gitu kan. Betul. Kayak sayang banget nanti kalau kita udah tua tapi kita nggak punya karya apa-apa gitu. Luar biasa ya Valdi ya. Dia terekam ya? Terekam kan? Oke, Dit. Ya. Lu ingat kan konten kita pertama itu bahas tentang perjalanan hidup gue. Iya, perjalanan spiritual. Spiritual ya. Nah, kali ini karena lu yang bakal pergi, kita bakal berpisah. Gue pengen ngebahas tentang masa lalu.
Oke, jadi lu tinggal di Bengkulu kan dari lahir ya? Dari lahir. Dari lahir asli orang Bengkulu asli. Asli, gitu asli. Ya. Oh, putra daerah ya, putra daerah. Nggak usah sedih, nggak usah sedih. Iya. Ah, jadi bisa cerita nggak sebenarnya dulu waktu ada masa-masa yang berkesan banget buat lo di Bengkulu ini gitu kan, dari lo kecil sampai sekarang gitu, sampai di titik ini. Benar. Yang pada akhirnya ternyata kisah-kisah ini, potongan-potongan kisah ini yang ngebentuk lu jadi sekarang. Iya, benar. Ya mungkin tidak seseram perjalanan Baldi ya. Oke. Ya, dan barangkali tidak begitu menarik ya, tapi bisa kita ambil hikmah lah dari perjalanan hidup saya. Saya sebenarnya dari kecil ya Pak, saya sudah jauh dari orang tua. Jauh dalam artian bukan jauh ditinggal ya, tapi kayak saya tinggal di rumah nenek, rumah oma, kalau saya mengenal rumah oma, karena orang tua saya bekerja di pedalaman. Oh. Pedalaman karena bidan desa ya. Bidan desa itu kan ditugaskan di desa di Bidan berarti ibu ya? Ibu bidan di pelosok lah pokoknya dulu. Di pelosok ya, daerah Benteng lah Daerah ya. Benteng. Kalau dulu masih utara. Oh, masih utara, Bengkulu Utara. Belum ada pemekaran di utara. Jadi saya tinggal di rumah nenek karena orang tua saya itu maunya saya sekolah di kota. Di kota. Jadi dari TK sampai kuliah saya selalu di kota. Jadi saya ditinggal selama kurang lebih 3 tahun lah. Jadi ketemu itu cuma 1 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Jadi dari kecil pun udah ditinggal. Oke. Kalau kita cerita dari kecil ya. SD. Sebenarnya ini cukup relate ya sama cerita Bintang ya, terkait. Oh, kenapa tuh? Terkait perundungan. Oh, perundungan ya, benar. Iya, saya kalau Bintang mungkin dirundung cuma SD ya. SD. Cuma dari SD ya. Yang Bintang. menariknya lu sama Bintang ternyata satu SD kan? Iya, Satu SD kan? Iya. Walaupun cuma 2 tahun, kelas 1 kelas 2. Walaupun dia akhirnya pindah kan? Iya. Jadi sama. Gua sama Bintang pernah dirundung. Tapi bedanya kalau saya sampai SMA. Kalau Adi sampai SMA saya selalu dirundung. Kenapa tuh? Tapi ketika SMA saya lebih berdamai lah, Sudah berdamai dengan diri sendiri. Jadi ketika orang membuli itu dirundung kenapa? Oke. Mungkin teman-teman semua sudah tahu ya bahwasanya dalam diri saya ini kan sudah ada kayak keterbatasan fisik ya. Ya. Oke. In my eyes. Ya, mata saya kalau bahasa kedokterannya itu strabismus. Tapi kalau bahasa awam itu kayak juli. Belong gitu. Oke. Dari kecil ya, dari semenjak kelas 3 SD itu saya dipanggil long karena belong kan. Jadi saya dipanggil long gitu ya. Misalnya saya sering diajak gini. Misalnya saya ngeliat mereka tuh kayak gini. Siapa lu? Tuh, jadi karena kayak ada matanya ada 2 arah gitu. Ada kelainan gitu kan. Yang kiri ini kalau nggak salah mata saya yang kiri ada strabismus gitu. Nah, jadi saya tiap dirundung itu saya selalu nangis. Saya ngadu sama oma gitu kan. Kenapa harus padahal keturunan di atas saya nggak ada, orang tua nggak ada yang strabismus, apa mungkin saya anak haram gitu. Anak umur gitu. Tapi enggak. Ya, SMP itu saya dipanggil SMP SMA dulu kan zaman heboh Sony Wakwau ya. Saya sekarang kalau kemarin dipanggil belong, kalau sekarang saya dipanggil SMP SMA saya dipanggil Wakwau. Karena sama-sama itu ya. Wakwau. Jadi mereka tuh ngelirik saya tuh gini, Wakwau gitu. Itu kayak beneran semua orang. Bahkan banyak juga sih yang maksud gue kan lo pasti punya teman. Oh iya. Apakah termasuk temen lu gitu juga atau gimana? Kalau teman-teman sih enggak. Kalau ke sahabat enggak. Paling orang-orang yang misalnya beda kelas. Oke. Soalnya kadang gini, kadang kan kita punya teman gitu kan. Cuman mereka juga ikut-ikutan kayak gitu. Tapi kalau teman kita yang kayak gitu, kita kayak terima gitu kan. Betul, benar. Kita terima, soalnya teman kita kayak N-word-nya lah. Betul. N-word-nya kan. N-word itu kan kalau kita terima dari beberapa orang aja kan yang kita kasih. Betul. Ininya kan. Tapi kalau buat orang-orang di luar itu yang nggak kita kasih izin, yang nggak boleh gitu kan. Benar. Oke. Itu maksud gue gitu. Betul.
Memang ada orang-orang tertentu yang nggak tahu kenapa kita tuh nggak tersinggung gitu. Nggak Kayak biasa tersinggung. aja, Ya, benar. justru seru-seruan aja gitu kan. Tapi ada beberapa orang lain memang benar-benar ngejek gitu kan. Dan itu, nah tapi ketika SMA saya sudah ya udahlah gitu kan, ya udahlah Gitu ya. nikmatin aja lah gitu kan. Gitu Pak. Jadi ya, memang banyak banget ya saran-saran orang nyuruh operasi, nyuruh apa gitu. Tapi saya berprinsip saya nggak akan mau dioperasi. Nggak mau, karena mungkin Tuhan memberikan ini bukan tanpa alasan. Iya benar Jadi, banget. ya. Pasti ada hikmahnya lah ya. Itu juga pandangan saya tetap tidak ada bedanya. Tidak terganggu lah. Tidak terganggu sama sekali ketika mata saya seperti ini. So ya udah. Jadi dari kecil udah dirundung, dan akhirnya dari perundungan dari kecil sampai SMA, mungkin di kuliah orang-orang udah dewasa. Ya, kalau di Nggak kuliah ada nggak. maksudnya kan. Bahkan nggak ada. Bahkan nggak ada gitu. Di kuliah nggak ada. Cuman dari SD, SMP, SMA dirundung. Akhirnya ngebentuk Adit yang seperti apa? Iya, betul. Meskipun Adit dirundung ya, Bang. Meskipun Adit dirundung itu pada saat SD, bukan sombong ya. Saya dari kelas 3 sampai kelas 6 itu peringkat 3 besar terus. Oke. Saya mengindikasi orang dekat sama saya dulu karena ya itu. Karena pinter. Pengen menurut jawabnya saya, pas ulangan. Menurut saya iya benar. Oke. Benar. Saya masih ingat kelas 4 itu saya dikejar-kejar. Oke. Untuk minta jawaban. Saya ingat. Ya, Ibu Ita mungkin masih ingat, saya pernah dikejar-kejar sama orang-orang, sama kawan-kawan minta jawaban, dan saya pada saat itu nggak tahu kenapa saya dulu nggak mau. Ya, SMA ini lucu Bang, ini ada kejadian lucu. Oke. SD saya 3 besar, SD 65 ya, SD 65. Saya walaupun 3 besar, kalau dulu kan masih pakai NIM kan, kalau mau ke SMP kan masih pakai NIM. NIM saya pada saat itu rendah Bang. SMP? SD mau ke SMP rendah. Jadi akhirnya saya ikutlah seleksi tes SMP 1. SMP 1 dulu pada saat itu masih pakai tes. Alhamdulillah lulus. Ketika di SMP 1, saya peringkat 2 dari belakang. Jadi Di kelas? Jadi di waktu kelas 1? Sampai kelas 3. Sampai kelas 3? Karena SMP 1 menurut saya cukup kena culture shock. Saya terkejut dengan pola pembelajaran SMP 1 yang mungkin bilingual, yang pertama bilingual, ketat sampai sore, benar-benar orang-orangnya ya mungkin kalau kita compare dari orang-orang di lingkungan SD sama SMP menurut saya cukup jauh. Jadi kayak langsung ngepres sangat saya merasa tertinggal. Saya merasa bodoh di antara orang pintar. Pressure-nya tinggi banget sangat di SMP 1 itu sangat bener-bener diajarin. Bahkan saya sampai les dulu. Les. Untuk apa? Les itu sebenarnya untuk apa? Biar nilai aman aja sama guru. Nggak ada karena pengen belajar. Soalnya saya ketika udah jauh tertinggal tuh udah aduh, ya udahlah. Tapi bagusnya ketika saya SMA saya ranking 2 terus. Oke. Karena di SMP 1 sudah terbentuk. Ketika di SMA 6 bagi saya masih berat di SMP 1 belajarnya. Jadi ketika SMA 6 bahasa sombongnya gini, gini doang belajarnya. Akhirnya saya peringkat 2 gitu. Dan akhirnya masuk UNIP jalur undangan gitu. Memang ya semuanya sudah digariskan sih, kayak ketika saya SMP betapa malunya orang ini papa saya ya. Kalau kan orang tua yang dipanggil itu berdasarkan ranking. Benar. Jadi orang tua saya dipanggil terakhir 28 dari 30 orang, dipanggil nomor 28 itu. Wah, 2 terakhir sebelum orang udah sepi kelas ya. Orang udah pulang semua, orang tua saya masih nunggu. Kata orang tua saya dulu ingat mana kata papa, itu kan ber-AC kalau SMP 1 kan. Itu AC itu nggak terasa lagi deh. Terasa panas ya kata bapak. Ya biarlah Pak, yang penting kan nilai aman, yang penting ya tahu sendirilah dia bilang kan gimana semester 1. Iya, AC itu nggak terasa lagi, dia panas apa di situ. Ketika di SMA saya mulai terbentuk, saya ikut organisasi teater dulu yang merubah mindset dan prinsip juga.
Ya, sampai sekarang kan akhirnya. Dan yang merundung, membuli tadi pada akhirnya di bawah lu semua. Ya, nggak tahu sih. Kalau nggak salah saya ada yang saat itu. Ya, bisa dibilang iya. SD, Karena SD SMA. Gini ya, kalau lu mau bilang sekarang, pas mereka udah gede semua, memang kadang padahal dulu mereka ngebully kita, orang-orang yang kita anggap sampah, bener kan? Ya, memang mereka sampah. Dari segi perilaku, dari segi otak mereka sampah semua. Cuman kalau kita pengen bandinginnya sekarang, memang dari mereka bakal ada beberapa yang sukses. Betul. Yang misalnya jadi orang berpangkat segala macam. Tapi kan itu semua karena orang tua mereka. Itu. Betul. Jadi gue nggak mau tadi lu kan mau ngebandinginnya yang kayak sekarang gitu. Sekarang mereka jadi apa gitu kan. Cuman gue pikir nggak bisa dibandingin sekarang. Ya, betul. Karena beberapa orang mereka beruntung punya orang tua yang lebih privilege lah, gitu. ya, Itu privilege mereka. Walaupun mereka mau sesampah apapun mereka, masih ada. tetap mereka bakal berhasil karena orang tua mereka memang punya kemampuan lebih gitu kan. Itu nggak bisa kita pungkirin. Betul. Makanya gue nggak mau ngebandinginnya sekarang. Nah, makanya gue tanya tadi, saat mereka merundung lu, kayak pas di SMP, di SMA, orang-orang yang merundung lu itu pada akhirnya di bawah lu semua kan? Iya, betul. Ketika SD itu kan ya, saya berikan mereka tidak besar. Ya, mereka Yang merundung itu kan orang-orang di bawah lu semua tuh. mereka butuh juga. Dan pada akhirnya butuh lu juga. Itu kayak tuh manusia nggak punya malu sama sekali sebenarnya. Dulu ya. Mungkin kan ya masih bocil lah ya. Ya benar. Ya, masa kecil ya. Kalau Fadli pernah dirundung nggak? Iya. Tentang? Wah, Yang paling menyakitkan gitu. sama sih. SD, SMP gue enggak. Soalnya SMP gue sama Bintangan. Oke, SD? SD sama SMP. SD, jadi gini ceritanya. Kalau dulu SD, gue kan tinggal di daerah Rawamakmur. SD 11, oke. Enggak, Rawamakmur. Gue tinggal di Rawamakmur. Oke. Oke, gue tinggal di Rawamakmur. Ini SD ya. Seharusnya orang-orang di Rawamakmur itu dia masuk SD 68. Tapi gue malah masuk SD 69 di Kandang Limun. Oke. Dulu zaman itu kan belum ramai kayak sekarang tuh. Dan dulu orang-orangnya masih kayak Bengkulu ini masih dusun lah dulu kan. Masih kayak ya orang-orang inilah, belum kota-kota banget lah. Jadi dulu karena gue satu-satunya yang kayak dari Rawamakmur, gue orang luar bagi mereka. Mereka kan lingkungannya di sekitar SD 69 orang-orang Kandang Limun semua. Ya otomatis gue dibully dong. Dibully karena beda. Karena rumah gue paling jauh. Oh, oke. Ah ya. Sampai kelas 3 gue dibully. Dibully itu dikucilkan apa gimana? Beneran apapun, dipalak, Oh. dikucilkan. Padahal gue waktu itu juara 1 2 3 terus. Termasuk 3 besar terus. Ya bukan sombong, kita kan cerita dulu kan. Cerita dulu ya. Dulu. Dan gue dulu padahal ini dulu gue tuh orangnya kayak apa ya namanya? Royal banget lah. Dulu gue jajan pas SD itu 1.000 sampai 2.000. Wah, itu lumayan. Dulu itu udah banyak banget dulu kan. Itu gorengan dulu 100 perak satunya dulu. Betul. Iya kan? Es limun yang kayak sekarang es teh plastik tuh 100 perak dulu kan. Itu temen-temen gue selalu gue traktir dulu. Yang ngebully lo? Kalau awal-awal kita sekolah kan nggak ada yang ngebully tuh teman semua. Tapi kan pada akhirnya ngebully semua. Nah itu yang akhirnya ngerubah gue nggak mau lagi kayak terlalu royal sama orang. Gue kayak milih-milih siapa yang pantas gitu kan, yang benar-benar kalau kayak mereka kita udah baik tapi ternyata mereka malah ngebully kita gitu kan. Sampai kelas 3 akhirnya gue dibully terus. Gue pada akhirnya baru ngelawan pas naik kelas 4. Ngelawan yang ngebully pas kelas 4. Dengan cara berantem. Oh, berantem. Gue masih ingat waktu itu berantem, lupa siapa. Soalnya SD udah lama banget kan. Gue berantem, gue ngelawan yang ngebully gue. Dia kalah waktu itu.
dia kalah telak, gue sempet jatuhin, terus gue hantam dari atas gitu kan. Cuman dulu kan masih SD, orang-orang cengeng semua ya. Dia kalah, nangis, gue nangis juga. Enggak, karena gue nangis itu karena sebenarnya gue itu nggak mau nyakitin dia gitu. Oke. Gue itu sebenarnya pengen temen semua, gue tuh pengen damai-damai aja. Kayak gue emang salah satu yang nggak suka kekerasan. Dan gue jarang main tangan juga gitu kan. Wah itu kalau gue udah main tangan tuh orang udah keterlaluan sebenarnya. Gue paling susah buat main tangan karena gue nggak mau nyakitin orang gitu kan. Jadi pas dia nangis, gue nangis juga. Nah tapi itulah, kalau kita dibully memang kita tuh harus ngelawan. Iya sebenarnya sih. Bener. Ngelawan, ya. Setelah gue lawan itu, nggak perlu ngelawan semua. Satu orang aja. Setelah satu perkelahian itu, satu berantem itu, gue nggak pernah dibully lagi. Nah pada akhirnya gue masih inget kelas 4 itu, yang dibully bukan gue doang. Jadi ada 4 orang, gue masih ingat banget. Itu namanya Dodi, Bayu, terus 2 orang cewek, gue nggak ingat namanya, lupa. Dan itu gue nyesel sih sebenarnya kenapa sampai lupa. Soalnya itu temen-temen gue yang berharga banget dulu. Itu si Bayu nih dulu pas SD, gue nggak tahu itu Panu atau Kusta ya. Soalnya badannya itu di belakang ini itu putih-putih semua. Jadi akhirnya dibully kan, orang-orang kayak jijik gitu kan. Iya kan. Terus Dodi ini anak kelas 4 SD yang udah main warnet pada saat itu, bayangin. Jadi dia ini kayak, kalau sekarang tuh kayak orang-orang no lab. Yang kalau lah kita masih SD main kelereng, boy. Betul. Main kelereng, main bola. Main Dodi. badus. Dodi itu iya tahu main badus, main lempar bola kasti. Bola kasti. Nah, si Dodi ini udah main warnet kerjanya. Main point blank dulu ya. Main warnet. Enggak. SD dulu belum point blank. Masih kayak main Facebook segala macam. Dodi anak kelas 4 SD yang udah main warnet. Jadi dia ngabisin waktunya di warnet, kayak nggak punya temen. Ya akhirnya dibully juga kan orang-orang nolep kayak gitu kan. Satu lagi cewek, anggap aja namanya Ayu deh. Ini cewek pas masih SD udah jangkung banget sumpah. Tuh cewek tinggi banget. Emang beneran tinggi banget. Kayaknya gue waktu itu cuma sebahunya dia. Itu cewek tinggi banget. Nah, karena tinggi dibully. Jangkung. Tinggi aja dibully ya. Tinggi aja dibully. Gue juga heran sama orang-orang yang punya mental pembuli kayak gitu kan. Nah, satu lagi cewek, karena kita kan ngomongin fisik ya. Secara kolektif orang-orang ngemandang dia itu jelek. Gitu kan. Nah, jadi 4 orang ini mereka nggak ada yang mau nemenin dan selalu dibully. Nah, setelah gue bangkit habis kejadian perkelahian itu, kan mereka teman-teman gue. Gue orangnya, lu tau lah, gue orangnya teman sama siapa aja gitu kan. Betul. Nah, karena mereka temen gue, akhirnya pada saat itu gue yang ngelindungi mereka, gitu kan. Ya gue memang bukan orang terkuat lah, bukan preman sekolah lah. Tapi minimal setelah kejadian itu nggak ada lagi yang ngebully gue. Betul. Orang-orang pada segan gitu kan. Ya karena itu mereka akhirnya juga karena mandang gue, segan. Mereka berempat yang biasanya dibully nggak dibully lagi. Dan itu padahal kalau kita pengen ngelihat gimana indahnya sebuah pribadi seseorang di luar dari keterbatasan fisik, itu indah banget. Bayu itu orangnya lucu banget, sumpah. Lu kalau deket dia pasti ketawa. Dan kita butuh orang-orang yang bisa ngebuat kita ketawa gitu. Betul. Dodi itu ternyata kan orang-orang mandang dia nolep waktu itu karena anak-anak SD dulu nggak ada yang pada ngerti internet, nggak ada yang pada ngerti komputer, tapi Dodi udah ngerti. Dan akhirnya Facebook gua pertama kali dibuat kelas 5 atau kelas 6 SD, Dodi yang bikinin. Maksudnya dia punya kemampuan lain. Jadi kalau kita pengen mandang orang itu dari sisi kehebatan, kelebihan yang mereka miliki, sebenarnya nggak bakal ada yang namanya pembulian gitu kan. Orang bully itu karena dia melihat sesuatu yang berbeda dari diri dia. Ya, kayak tadi dia tinggi, saya strabismus, dan lalu
beda wilayah gitu kan. Ya, tentu ada hal-hal yang berbeda dan ya maksudnya kita juga ngelihat hal yang berbeda, tapi gue rasa ini bicara soal mental sih. lebih ke mental juga. Memang ada orang-orang yang mentalnya mental pembuli gitu. Gue ngelihat orang-orang yang memang orang-orang kandang limun asli yang di sekitaran sekolah, nggak ada gue kayak niat ngebully, atau kalau mereka misalnya main ke daerah gue apain, enggak. Karena mental gue nggak ada kayak gitu. Ya. Bahkan pas gue berantem, orang yang gue sakitin itu nangis, gue nangis karena dia nangis. Karena mental gue emang nggak mau nyakitin orang gitu kan. Ya. Nah, orang-orang pembuli ini emang udah mentalnya rusak. Betul. Emang mereka udah ada mental pembuli. Kalau mereka nggak ada mental pembuli, apapun perbedaannya nggak bakal ada namanya pembulian. Benar. Ya. Itu waktu SMP. Nah, cerita SMP mirip sama lu. Gue SMP sama Bintang kan. Di SMP 11. Kelas 3 gue pindah ke Pagar Alam. Pagar Alam ini kan agak cowboy lah ya, agak Texas lah ya. Gue inget banget hari pertama gue pindah ke Pagar Alam. Kan gue kelas 3. Itu ada gerombolan anak kelas 2. Langsung ngajak gue berantem. Terus dia buka tasnya. Tasnya itu isinya pisau. Bayangin lu. Saking Texasnya. Tasnya itu isinya pisau. Ayo maju lu sini, dia bilang kan. Ya gue ya logis aja lah, buat apa ngelayanin orang-orang kayak gitu kan, apalagi dia punya pisau gitu kan. Betul. Ya otomatis kita kalah lah. Iya. Mau gimana pun juga pasti kalah. Ya nggak kabur juga, nggak gue layanin aja gitu kan. Ya gue lewatin. Nggak ada yang mau temenin gue karena perbedaan bahasa. Iya kan? Valdi nggak tahu sama sekali bahasa. Gue memang asli Pagar Alam. Tapi gue dari kecil, gue lahir di Pagar Alam, umur 3 tahun pindah ke Bengkulu. Nah sampai SMP di Bengkulu. Ya masa gue nggak bakal ingat lagi. Betul, pas umur 3 tahun gimana betul. Ngomongnya gitu kan. Gue masih ingat waktu itu ada soal matematika yang satu kelas itu nggak bisa nge-solve persoalan itu. Ya gue dengan badasnya gitu kan, dengan coolnya gitu kan, tunjuk tangan sendiri, langsung maju aja kerjain, bener gitu kan. Wah, yang tadinya gue duduk paling belakang sendiri, nggak ada yang mau duduk sama gue, kayak nawarin, yuk lu duduk sama gue gitu kan, kenalan anak baru, nggak ada. Saking Texasnya daerah itu gitu, gue duduk sendiri, nggak ada temen. Dan pada saat itu juga mereka semua langsung ngerubungin gue, duduk di situ. Kayak lu lah. Iya, betul. Kita dibutuhkan karena kita punya kelebihan yang mereka butuhkan gitu kan. Dan mereka nggak punya itu. Mereka nggak punya itu. Kita kayak mereka bisa mengamankan nilai mereka di kita gitu kan. Iya, betul. Nah, cuman maksud gue pas kejadian itu, akhirnya gue temenan sama orang-orang kuat di sekolah itu, di SMP itu. Nah, gue ingat banget si bocil kelas 2 nih yang ngajakin gue berantem tadi, yang pakai pisau. Itu pas gue udah temenan sama orang-orang kuat itu pada akhirnya dia jadi sopan banget sama kita gitu kan. Padahal gue nggak ada gue temenin atau gue tegur, tapi pada akhirnya dia sendiri yang ngebaik gitu kan, yang berubah gitu kan. Betul. Nah sampai SMA gue, perjalanan SMA gue mulus lah, karena gue udah selesai sama pembulian tadi kan. Nah cuman sampai SMA pun pada akhirnya gue juga ngelindungin orang-orang yang dibully gitu. Betul. Karena gue wah, gue bener-bener nggak senang sama namanya pembulian. Betul. Ketidakadilan gitu kan. Tapi karena kita pernah ngerasain gitu kan. Valdi SMA lebih ke horor ya. Ya, benar. Ini ya. Nonton episode 1 sampai 4 ya. Nah, itu cerita pengalaman horor semua. Oke, kita balik ke lu lagi deh. Pengalaman horor itu. Kita balik ke lu lagi. Oke. Dari zaman pembulian segala macem gitu kan, yang pada akhirnya lu ya terbentuk dan kita tahu lu punya banyak pencapaian gitu kan pada akhirnya. Ya, insyaallah. Dan sekarang akhirnya lu juga setelah wisuda baru sebentar fresh graduate langsung dapat kerjaan gitu kan yang lumayan prestisius. Ya kita nggak usah bicara masalah gaji lah. Sekarang itu udah sarjana terus dapat kerjaan itu langka.
Kebanyakan walaupun sarjana juga nganggur dulu, nggak jelas dulu gitu kan. Itu kan termasuk sebuah pencapaian yang luar biasa. Hoki juga ya. Hoki pun itu, hoki itu skill loh. Hoki itu skill ya. Skill, nggak semua orang Ya. punya. Hoki itu skill pasif. Oke, skill pasif ya. Pasif bener, nggak semua orang punya. Alhamdulillah. Nah itu Oke. penting. Nah maksud gue setelah ini hal apa sih yang kayak lu pasti kan mensyukuri semua pencapaian lu sekarang. Semua yang lu laluin kan pasti nggak mudah. Nah maksud gue ada nggak hal-hal yang pengen lu sampaikan yang kira-kira sebuah pelajaran yang sangat berharga buat lo gitu? Oke, ya mungkin terakhir. Ini last session lah. Untuk hal-hal yang mungkin hal-hal yang berarti lah ya, kenapa alasan lah. Hal-hal yang berarti. Hal yang berarti hingga saya sampai ke titik ini. Kita mulai dari SMA lah. Oke. SMA. Saya tak bisa dipungkiri prinsip hidup saya itu berubah semenjak saya masuk teater. Oke. Ya. Gimana? Ya, karena di teater saya belajar banyak hal. Mulai dari cara membaca puisi. Dulu orang-orang berpikir bahwasanya membaca puisi itu seperti banci. Hal-hal feminis gitu. Oke, ya. Selain itu juga orang yang laki-laki masuk teater itu juga kesannya itu kemayu. Kesannya itu kayak almarhum Olga contohnya kayak gitu, kayak nenek. Padahal ada Reza Rahardian, padahal ada Lukman Sardi seperti itu kan, yang berkecimpung di dunia. Ada Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole, ya. Benar. Oke. Ternyata membaca puisi itu sangat bagi saya sangat cool, sangat menyentuh emosional saya. Karena ada satu pelatih teater saya pada saat itu di SMA namanya Kak Denis. Itu ketika beliau membaca saya luar biasa banget gitu ya. Saya langsung merinding dan saya ingin belajar dan alhasil beliau mengajarkan banyak hal, mulai dari cara berpikir, mulai dari cara menafsirkan puisi sampai ke kalau di teater itu cara jalan aja diajarkan, cara jalan, cara ngomong, bedanya apa ya, bedanya gini sama gini, bedanya gini sama apa ya, misalnya gestur pokoknya itu diajarin semua. Dan ya sampai SMA saya masih berkecimpung di teater, dan berkat teater lah saya bisa ikut kayak duta bahasa. Mungkin teman-teman tahu ya, saya duta bahasa, saya menjadi narsum tentang cipta puisi, baca puisi. Ya tadi kalau dibilang hal yang berarti bagi saya berteater, masuk teater, teater dan puisi itu mengubah pola pikir, mengubah hidup ya. Bahkan di studi saya di akuntansi pun saya menjadi relate juga, berubah juga ya gitu. Sangat membantu kehidupan ya, gitu ya. Sekalipun di studi saya sendiri akuntansi gitu. Jadi saya mungkin itu juga penyebab kenapa orang tua saya ingin saya akuntansi. Kalau dulu kan saya maunya pendidikan bahasa. Okay. Bahasa. Karena lu relate ke situ lu. Ya, karena dari SMA sudah suka itu. Bahkan dulu mau masuk isi. Tapi kalau mindset orang tua mungkin ya lebih ke, saya jujur saya masuk akuntansi karena disuruh orang tua. Tapi kalau kata mama dulu, kalau bisa menguasai dua ilmu yang berbeda, why not? Kenapa kan? Kenapa enggak kan? Jadi saya teater jalan, di duta bahasa jalan, tapi di akuntansi saya jalan gitu. Ya, gitulah. Nah itu yang gue maksud tadi. Kayak orang-orang nganggap memandang anak-anak teater itu sebelah mata gitu kan. Ya, sering banyak. Cuman itu yang gue bilang tadi. Kenapa nggak kita coba ngelihat sesuatu itu dari keindahannya gitu kan? Yes. Kalau kita ngelihat sesuatu itu dari keindahannya, ya pada akhirnya kita bisa menikmati keindahan itu, kayak lu gitu kan. Yeah. Lu akhirnya bisa menikmati gimana indahnya sebuah puisi gitu. Betul. Sebuah aksara gitu kan. Yeah. Ya karena lu mandang sesuatu itu, puisi itu tadi dari keindahannya. Yeah. Ya bagi orang-orang yang nggak memandang
hal itu ya terserah lah gitu kan. Ya pada akhirnya dia yang rugi karena dia nggak bisa menikmati keindahan sesuatu tersebut gitu kan. Betul. Oke, luar biasa, Bal. Cukup dalam sih. Kali ini cukup dalam ya pembahasan kita ya. Karena ya mudah-mudahan teman-teman bisa banyak belajar lah ya. Mulai dari perjalanan perjalanan perundungan. Oh, benar dari banget. Saya maupun dari Valdi. Tapi sebelum kita tutup, saya mau bacain satu kutipan yang baru-baru saya bikin lah. Mungkin kalau teman-teman sudah baca, kalau teman-teman dekat sudah baca. Tapi kalau di sini saya mau bacain. Pokoknya lo sampaikan itu ya. Ya, sedikit aja, sepenggal. Oke. Kutipan dari saya yang saya buat ini menyimpulkan dari saya kecil sampai sekarang. Oke. Bunyinya gini. Manusia itu berubah dan berpindah. Oke. Manusia itu berubah dan berpindah. Itu pasti. Berubah agar mencapai tujuan, berpindah ke arah yang kita mau. Pilihan yang gigih menjadikan kita gagah. Itu. Ya, jadi saya yakin manusia itu pasti akan berubah ke arah yang dia mau, dan juga berpindah ke arah yang dia tuju. Jadi pilihan-pilihan berubah dan berpindah tadi, yang gigih, pilihan yang kuat, itulah menjadikan kita orang yang gagah, orang yang bijaksana. Wah. Gitu. Wow. Setuju. Karena menurut gue kalau seseorang itu nggak berpindah dan berubah, berarti dia nggak hidup. Betul. Berarti dia nggak hidup. Oke, mungkin itu aja ya. Sekali lagi, saya bukan pamit dari Mata Batin ya, pamit dari Provinsi Bengkulu. Ya, dan kita tuh, gue sama teman-teman Mata Batin termasuk haters kita juga itu mendoakan lu supaya lu berhasil lah di tempat lu yang baru gitu ya. Kita semua mengharapkan kesuksesan lu. Ya. Dan semoga lu tambah sukses, tambah dewasa dan tambah baik juga gitu ya. Valdi juga semoga tambah sukses, dilancarkan urusan gitu ya. Urusannya aman. lancar, dan juga haters juga semoga lancar di sana. Karena setahu saya haters cuma itu. Oh iya, benar. Emang enggak apa, semoga dia emang cuma satu kok. Apa kita ketika dia seperti itu, kita tetap harus menjadi baik dong. Ya, benar banget. Iya. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di kanal YouTube Mata Batin bersama Valdi saja ya. Dan juga Ade. Dan juga saya. Oke, kita pamit. Bye.